Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran listrik statis. Dalam video ini akan dijelaskan tentang resultan gaya pada muatan listrik. Pada video sebelumnya, tentu Anda sudah mempelajari tentang hukum kolom. Resultan gaya kolom yang dialami suatu muatan listrik ditentukan bagaimana relevansi antar muatan itu terjadi. Misalnya di sini ada muatan C positif, ada muatan A negatif, ada muatan B negatif. Maka muatan C ini akan mengalami dua buah gaya kolom. Oleh muatan A dia itu ditarik, oleh muatan B dia juga ditarik. Sehingga dia mendapatkan dua buah gaya, dan dua buah gaya ini kalau kita tarik mendapatkan resultan gaya C yang berwarna hijau. Bagaimanakah menentukan resultan gaya C ini? Dari gambar ini, warna ungu dan warna merah mereka tegak lurus. Sehingga tentu kalau ingin mendapatkan yang warna C, kita tinggal menggunakan persamaan Pythagoras saja. Yaitu menggunakan gaya B dikuadratkan, ditambah gaya A dikuadratkan, kemudian kita tarik nilai akarnya. Maka sesuai dengan konsep dari resultan suatu gaya, kita memiliki beberapa catatan tentang pelajaran di kelas 10. Ketika dua buah gaya itu memiliki arah yang sama, arah yang berlawanan, atau arah yang tegak lurus, tentunya Anda harus mengingat tentang konsep berikut. Ketika FA dan FB itu searah, maka kita jumlahkan. Demikian juga ketika FA dan FB itu berlawanan arah, maka harus kita kurangkan. Dan jika dia tegak lurus seperti gambar ini, kita selesaikan menggunakan Pythagoras. Apa yang terjadi kalau sudut yang dibentuk antara FA dan FB itu tidak memenuhi tiga hal ini? Maka Anda harus menyelesaikannya menggunakan resultan gaya metode rumus cosinus. Silakan nanti Anda lihat kembali persamaan di kelas 10. Sebagai contoh, misalnya di sini ada muatan C berinteraksi dengan muatan A dan muatan B. Maka untuk menentukan bagaimana kaitan resultan gaya yang dialami muatan C yang berjarak 2 meter dari A dan 3 meter dari B, kita perlu menggambarkan diagram gaya terlebih dahulu. Muatan C terhadap muatan A, muatan C akan ditolak ke kanan. Sedangkan muatan B terhadap muatan C akan ditolak ke kiri. Berarti pada muatan C ini ada dua buah gaya. Yang ke kanan gaya terkait oleh muatan A, dan yang ke kiri gaya yang terkait oleh muatan B dengan jaraknya A adalah 2 meter dan jaraknya B adalah 3 meter. Kita tinggal menghitung berapakah nilai gaya oleh gaya A, dan kita tinggal menghitung berapa gaya oleh nilai gaya B. Kalau kita menghitung gaya miliknya A, ya kita hubungkan saja antara HA dengan HC dan jaraknya 2 meter. Ini yang warna merah. Kalau untuk yang B kita hitung saja HC dengan HB dengan jaraknya 3 meter. Karena ini antara yang hijau dan merah itu berada pada satu sumbu dan berlawanan arah, kita gunakan metode pengurangan. Seperti itu, seperti pada slide sebelumnya tentunya. Pada kasus lain, kadangkala kita harus menentukan bagaimana interaksi antara suatu muatan lain ketika muatan lain itu akan kita tempatkan atau akan berinteraksi dengan muatan-muatan yang kita sediakan di sini. Misalnya untuk baris yang pertama itu ada muatan sejenis, baris kedua juga ada muatan sejenis, baris ketiga juga ada muatan sejenis, dan baris keempat juga ada muatan sejenis. Kita akan menempatkan muatan lain supaya muatan lain itu dalam keadaan seimbang. Misalnya muatan P. Keadaan seimbang dapat terjadi kalau resultan gaya yang dialami P itu sama dengan 0. Paling gampang menentukannya adalah letakkan muatan P itu selalu lebih dekat dengan muatan yang bernilai kecil. Sehingga kalau kita akan menempatkan P, di sini kita ada dua muatan, ini yang lebih kecil, berarti nanti muatannya kita letakkan yang dekat dengan 6. Kita letakkan di sini. Ya, karena muatannya ini sejenis, maka muatan P kita letakkan di antara kedua muatan itu. Demikian juga untuk yang di bawahnya. Kalau kita akan meletakkan muatan P, dekatkan saja dengan yang 8. Karena ini sejenis, berarti nanti dia berada di antara dua muatan yang sudah ada. Tetapi untuk gambar yang ketiga, jenis muatannya sudah berbeda.
Konsepnya kita gunakan tetap dekat dengan yang kecil. Yang kecil angka berapa? Angka 12. Maka letakkan dia di dekatnya angka 12. Tetapi tidak di antaranya, melainkan di sebelah kanannya. Tetap dekat dengan yang 12. Kenapa ini tidak berada di antaranya? Karena antara muatan yang sudah tersedia, muatannya berbeda jenis. Demikian juga konsep itu kita terapkan untuk gambar yang keempat. Tentunya Anda bisa menentukan muatan HP berada dekat dengan muatan 8. Karena ini berbeda jenis, berarti dia berada di luarnya sistem itu, berada di sebelah kiri. Sebagai contohnya adalah berikut ini. Disediakan dua muatan, kita akan meletakkan muatan X aksen ini posisinya di mana? Hitung jarak X aksen terhadap muatan listrik terdekatnya. Tentu X aksen itu akan dekat dengan muatan yang kecil, yaitu yang 16. Ingat yang dilihat angkanya ya, bukan tandanya. Berarti pasti dekat dengan 16. Karena muatan awal plus dan min berlawanan jenis, maka X aksen tentunya letaknya ada di sebelah sini, bukan di antara X1 dan X2, tapi di luarnya. Maka posisinya di sini. Inilah yang kita maksud dengan jarak X itu. Sehingga dari gambar tampak inilah nilai X yang dimaksud dan jarak kedua muatan adalah nilai R, jarak pisahnya. Maka kita bisa menentukan gaya yang dialami oleh muatan X aksen harus sama. Berarti F yang ke kiri harus sama dengan ke kanan supaya seimbang. Yang ke kiri adalah kaitan antara X aksen dengan X1. Yang ke kanan ini yang warna merah kaitan antara X aksen dengan yang merah yang jauh di sana. Maka kita bisa melihat untuk yang dekat jaraknya adalah X, untuk yang jauh jaraknya adalah X ditambah dengan R ada di sini. Masukkan datanya, karena di sini ada faktor kuadratnya, kita eliminasi menggunakan akar, sehingga kita dapatkan jarak antara muatan X aksen dengan X1 yang terdekat sejauh 20 cm. Itu nilainya. Kalau dilihat dari gambar ini mungkin kurang agak ke kiri ya, tapi ini kan hanya untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan jarak tersebut. Demikian konsep tentang resultan gaya pada muatan listrik.